Nilai mata uang rupiah terus mengalami tekanan. Dalam beberapa pekan terakhir ini, rupiah mengalami pasang surut dari level 9 ribuan per dolar Amerika dan kini terus bergerak melemah hingga sempat menyentuh 11 ribu rupiah per dolar Amerika. Sejumlah pertanyaan pun muncul. Ada apa dengan mata uang kita? Ekonom Bank Negara Indonesia mencoba menjelaskan keadaan rupiah saat ini. Pertama kita bicara neraca transaksi berjalan ya atau current account sudah mengalami defisit dalam 5 kuartal terakhir ya. Neraca perdagangan atau trade balance juga mengalami defisit. Karena apa? Karena volume import jauh lebih besar dibanding volume ekspor. Ya. Yang ketiga yang kita kenal dengan istilah primary balance atau neraca primer, di mana penerimaan yang kita peroleh itu lebih rendah dibanding pembiayaan atau pengeluaran yang kita lakukan. Akibatnya terjadi defisit. Dengan kata lain, Indonesia atau negara kita ini mengalami defisit secara menyeluruh atau besar pasak daripada tiang. Adanya wacana dari Bank Sentral Amerika untuk menghentikan suntikan dana bagi pemulihan ekonomi Amerika yang belum stabil dituding sebagai biang dari masalah ini. Akibatnya, muncul sentimen negatif pasar terhadap iklim investasi, termasuk di Indonesia. Sentimen pasar dan tidak mudah bagi otoritas, apakah itu Bank Indonesia, apakah pemerintah, untuk secara instan ya, secara gampang atau secara singkat mengubah persepsi tadi atau sentimen tadi. Makanya paket kebijakan ekonomi yang sebentar lagi akan dirilis oleh pemerintah itu yang sedang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Pelaku pasar ingin tahu seperti apa sih wujud daripada paket kebijakan ekonomi seperti itu. Yang katanya itu adalah sebagai resep untuk meredam kepanikan yang terjadi di pasar. Yang kita harapkan adalah paket kebijakan ekonomi pemerintah ini bisa memberikan semacam sentimen yang positif karena dinilai investor friendly. Nah, itu yang kita tunggu. Kebijakan pro investor pun menjadi salah satu cara untuk meredam anjloknya nilai mata uang rupiah serta mengembalikan sentimen positif para investor. Memang, tak hanya Indonesia yang mengalami depresiasi mata uang, sejumlah negara Asia pun mengalami hal serupa, seperti China, India, Thailand, Malaysia. Namun yang paling buruk adalah Indonesia. Nah, kalau dikatakan bahwa level depresiasi rupiah kita tuh terbesar ya atau terbesar atau tertinggi dibanding mata uang Asia yang lain, itu saya nilai wajar. Karena apa? Ekonomi Singapura, ekonomi Malaysia, ekonomi Thailand kan in term of size-nya atau volume itu lebih rendah atau lebih kecil dibanding volume ekonomi Indonesia. Jadi wajar kalau ketika terjadi sentimen negatif karena aspek fundamental tadi yang mulai goyah, maka tingkat depresiasi di Indonesia itu lebih besar. Tapi justru kalau nanti terjadi perbaikan secara gradual, rebound atau recovery daripada mata uang rupiah kita ini akan lebih cepat dibanding beberapa negara kawasan yang lain. Imbas yang paling bisa dirasakan adalah usaha-usaha mikro yang bergantung pada bahan baku impor mengalami kesulitan. Yang lebih berbahaya lagi, kondisi ini bisa menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.